Shalom Alehem. Kembali kita berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk sharing firman Tuhan. Sudah lama saya tidak membagi sharing firman Tuhan secara langsung. Hari ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan kepada saudara. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri judul tentang kepalsuan. Ya, banyak ternyata sesuatu yang asli dan sesuatu yang palsu. Apakah saudara suka diberikan uang? Apakah saudara suka diberikan emas? Apakah saudara suka diberi berlian atau perhiasan? Saya percaya jawabannya pasti saudara suka. Tapi bagaimana pertanyaannya apabila saya katakan, maukah saudara diberikan uang tetapi uang itu adalah uang palsu? Sebanyak apapun uang yang akan diberikan kepada saudara, kalau saudara tahu itu palsu, pasti saudara tidak akan mau menerimanya. Begitu juga dengan emas. Mungkin semua wanita senang menerima emas, tapi kalau emas yang diberikan ternyata adalah emas palsu, apakah saudara mau menerimanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hatinya Tuhan. Tuhan sangat senang menerima segala persembahan yang terbaik dari kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu persembahan yang asli atau yang palsu? Penyembahan yang asli atau penyembahan yang palsu? Apakah itu kasih yang asli atau kasih yang palsu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ada kepalsuan di dalam diri kita. Dan hati-hati juga dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada di sekitar hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya ingin mengajarkan, membuka, mengupas sesuatu yang dinamakan tentang kepalsuan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-23. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini menarik firman Tuhan. Di satu sisi ada orang yang merasa bahwa hidupnya sudah saleh, pelayanannya sudah luar biasa, sudah menganggap dirinya menjadi berkat banyak orang. Di satu sisi, di sisinya Tuhan, di posisinya Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi yang harus kita mengerti di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, kita merasa bahwa kita inilah hamba Tuhan yang baik, kita jemaat yang baik, kita orang Kristen yang baik, tapi di sisinya Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Mari Bapak Ibu, selagi ada waktu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sebenarnya adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah kita banyak kepalsuan di dalam diri kita sehingga Tuhan tidak menginginkan kita? Saya akan bahas mulai ayat 15. Dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ada sesuatu yang palsu yang datang kepadamu, saudara. Jadi kepalsuan bukan hanya tidak sengaja kita temukan di luar, tetapi bahkan menurut firman Tuhan ini, kepalsuan itu datang kepadamu. Nabi palsu itu datang kepadamu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai engkau terjebak dengan kepalsuan. Jangan sampai engkau disesatkan oleh kepalsuan. Mereka sesungguhnya bukan domba, tetapi mereka domba yang palsu, atau serigala yang dibungkus oleh bulu domba. Waspadalah Bapak Ibu, karena terdapat banyak sekali kepalsuan di sekitar kita. Tetapi ingat juga, bukan hanya orang-orang di luar sana yang memiliki kepalsuan,
tetapi bisa juga itu datang dari kita. Ternyata kita adalah seseorang yang memiliki kepalsuan di dalam diri kita. Kepalsuan bukan hanya ada di luar gereja. Kepalsuan juga ada di dalam gereja. Termasuk diri kita yang selalu ada di dalam gereja. Dan akibat kepalsuan ini, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang menyesatkan. Nah, jagai dirimu Bapak Ibu. Jangan sampai engkau tersesat dan jangan sampai engkau menyesatkan orang. Nasihat ini disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Hari ini, di hari terakhir ini, menjelang Yesus datang kali kedua, yang waktunya sudah sangat singkat, firman Tuhan ini berkata, waspadalah, berjaga-jagalah Bapak Ibu, supaya saudara dan saya jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Sebab banyak orang yang akan datang dengan melakukan mujizat dengan nama Tuhan. Mereka akan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Mesias palsu akan menyatakan dirinya, akulah Mesias. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau engkau tahu itu adalah palsu, janganlah kamu mengikuti mereka. Maka kita harus waspada, maka kita harus berjaga-jaga, maka kita harus memperlengkapi diri kita, maka kita harus berusaha supaya jangan kita tersesat. Bagaimana caranya Pak? Supaya kita tidak tersesat. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu usaha yang bisa engkau lakukan, satu usaha yang bisa engkau kerjakan untuk menjaga dirimu adalah mari mengenali yang asli. Kalau saudara mengenali yang asli, maka engkau akan mengetahui mana yang palsu. Amin. Kalau kita mengetahui ciri-ciri uang yang asli, kita lihat, kita raba, kita terawang, kita memahami unsur-unsur yang ada dalam sebuah uang kertas, dan kita tahu ini adalah uang asli. Maka seberapa banyak pun model uang palsu di luar sana, yang beredar di luar sana, uang palsu yang diberikan kepada kita sebagai alat tukar. Karena kita tahu yang asli, maka dengan cepat kita mengatakan, ini palsu, ini palsu, ini palsu, itu palsu. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, siapakah yang asli? Manakah yang asli? Sehingga kita harus mempelajarinya supaya kita menguasai yang asli ini, sehingga kita tidak mudah terjebak, tersesat oleh yang palsu tersebut. Dan saya katakan pagi hari ini, engkau harus mengenali yang asli. Yang asli itu saya sebut dengan nama Yesus Kristus. Dialah domba yang asli. Tidak ada kepalsuan dalam diri Yesus. Dari mana Pak kita mengenali Yesus secara baik? Bukankah Yesus adalah ciri-ciri domba yang asli, domba Allah yang hidup? Dari manakah kita bisa mengenali ciri yang asli ini? Maka saya beritahukan kepada saudara, untuk mengenali ciri-ciri domba yang asli, hamba Tuhan yang asli, tidak lain dan tidak bukan, itu bisa kau pelajari dari firman Tuhan. Dari mana kita bisa mengenal Yesus? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berbicara tentang Yesus. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Kalau kita membaca firman, kita sedang membaca Yesus, membaca kehidupan Yesus. Kalau kita mengenali firman, maka kita sedang mengenali Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, janganlah kita menjadikan firman hanya sekedar alat sarana untuk menambah pengetahuan kita tentang kekristenan. Janganlah kita menjadikan Alkitab, jadikan firman Tuhan hanya sekedar ayat-ayat hafalan saja. Apa maksudnya? Engkau harus mendengar firman Tuhan, engkau harus membaca firman Tuhan, dan engkau harus menghidupinya agar engkau dan firman menjadi satu. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan
tapi tidak mau menghidupinya. Banyak orang yang menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hanya sekedar menambah pengetahuan saja. Ini tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menggali firman Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, mereka mempelajari firman Tuhan, tapi mereka tidak menghidupinya, mereka tidak melakukannya. Sehingga mereka berlaku munafik, mereka suka menghakimi, mereka suka menjudge seseorang, mereka suka menyalahkan seseorang, mereka suka melakukan sesuatu yang tidak diajarkan firman. Yesus, domba yang asli, tidak pernah menghakimi orang lain. Yesus, domba yang asli, tidak pernah memfitnah orang lain. Tetapi ahli Taurat, orang Farisi, mereka menganggap dirinya selalu benar, mereka menganggap dirinya yang paling saleh. Dan orang lain adalah orang fasik, orang lain adalah orang kafir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perbedaan domba yang asli, domba yang palsu. Janganlah kita hanya sebatas mendengar firman Tuhan, tapi hidupilah firman Tuhan. Di saat saudara dan saya menghidupi firman Tuhan, maka kita sedang menyatu dengan diri Yesus. Kalau Yesus adalah pribadi yang asli, domba yang asli, dan kita menyatu dengan domba yang asli, pahamilah, kita akan juga menjadi domba yang asli. Tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Banyak hamba Tuhan yang hanya jago di atas mimbar, menyampaikan firman, seolah-olah dia sarjana teologi yang memang tidak ada bandingannya. Tapi ketika dia turun dari mimbar, kita melihat kehidupannya jauh dari apa yang dikatakannya, jauh dari apa yang diajarkannya. Kemarin sempat viral, seorang pendeta yang menganiaya istrinya, memukul istrinya, menampar istrinya, menunjang istrinya, bahkan dia mau ambil sebuah balok yang mau menghantam istrinya. Untung di sana ada anaknya, sehingga anaknya melindungi ibunya, melerai dari bapaknya. Dan sampai terpaksa istrinya melaporkan si pendeta ini ke polisi dan dia sudah ditangkap sekarang. Apakah itu domba yang asli? Apakah itu nabi yang asli? Apakah itu pengajar yang asli? Hati-hati Bapak Ibu, jangan tertipu dengan kehidupannya di atas mimbar. Engkau akan tersesat. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kita menjadi sama seperti Yesus. Apakah hari ini kita masih memiliki ciri-ciri domba yang palsu tersebut? Yang masih suka bertengkar, masih suka mengumpat, membicarakan keburukan orang, menjelek-jelekkan orang lain, merasa paling saleh, merasa paling benar, suka bertengkar, suka berdebat. Yesus tidak seperti itu. Kalau hari ini kita dapati diri kita masih seperti itu, masih ada waktu Bapak Ibu untuk berubah. Jangan malu. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jangan sampai di akhir zaman nanti, pada hari penghakiman nanti Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Yang kita pikir kita saleh, tapi kita gak mau jujur dengan diri kita. Ternyata aku masih sering menggosipi orang, ternyata aku masih sering memburuk-burukkan gembalaku, ternyata aku masih sering bertengkar dengan orang lain. Ini semua kepalsuan, itu semua serigala. Serigala yang suka bertengkar, serigala yang serakah. Engkau bukan serigala. Engkau domba yang dipilih oleh Tuhan. Mari buang semua itu. Masih ada waktu untuk berubah. Mari kita cek diri kita. Apakah kita domba yang asli, atau kita hanya serigala yang berbulu domba, atau domba yang palsu. Ayat 20 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, dari karakternya, dari sifat-sifatnya, dari ciri-cirinya, engkau mengenal mereka. Bukan dari khotbahnya, bukan dari penampilannya, bukan dari ibadah kita mengenal diri kita, bukan dari doa-doa kita mengenal diri kita. Dari buah kita lah kita mengenal siapa kita. Banyak orang terlihat seperti domba, tetapi di dalamnya ternyata serigala. Nabi palsu, hamba Tuhan palsu, pasti buahnya juga palsu.
Saudara pernah melihat bunga-bunga palsu atau pohon-pohon yang palsu yang sering menjadi hiasan di dalam ruangan? Kalaupun ada buah di pohon tersebut, pohon plastik, bunga-bunga plastik, yakinkah saudara buahnya buah asli? Nabi palsu, hamba Tuhan palsu, orang Kristen palsu, buahnya juga pasti palsu, yang tidak bisa dinikmati. Ayat 18 mengatakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi lihat dari buah. Lihat hidup kita dari buah. Jangan nilai diri kita ini melayani. Jangan nilai diri kita ini sering berpuasa. No, bukan dari situ kita menilai diri kita, apa kita domba atau serigala. Dari karakter kita, dari sifat kita, dari perbuatan kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan buah yang palsu? Saya mau katakan kepada saudara, agar kita tidak tertipu dengan buah yang palsu, maka jangan lihat buah itu dari jauh. Kenali buah itu dari dekat. Karena ketika kita melihat buah dari kejauhan, buah yang masih ada di atas pohon, kita lihat, wah ini buahnya merah, buahnya bagus, ini pasti manis. Tapi ketika kita petik buahnya, kita pegang buahnya, ternyata berbeda dari apa yang kita lihat dari kejauhan. Ketika kita ingin mengetahui apakah buahnya ini palsu, apakah buahnya ini baik, mari lihat dari dekat. Bukan lihat dari kejauhan, bukan lihat di atas mimbar, bukan lihat ketika kita melayani atau mereka sedang melayani, tapi lihatlah, kenali dari dekat. Kalau engkau memilih seorang pemimpin, jangan kau melihat karismanya yang ada di atas mimbar. Kenali dia dari dekat. Sering lihat dia dari dekat. Lihat dia di dalam keluarganya. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Kalau dia membawa kita ke jalan yang sesat, kita akan ikut saja. Karena kita terpesona dengan karunia-karunianya. Karena kita terpesona dengan banyak mujizat yang dilakukannya. Padahal semua itu kepalsuan. Kenali pemimpinmu dari dekat. Kalau engkau melihat dia serigala yang sering memangsa umatnya, hari ini saya katakan, tinggalkan dia. Orang-orang yang penuh kepalsuan tidak layak menjadi pemimpin kita. Carilah orang yang tulus, orang yang benar, orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari pelayanannya. Mari kenali dari dekat Bapak Ibu. Jangan lihat buah itu dari jauh. Kalau kita melihat buah di pasar, ya kita lihat dari jauh, oh saya mau beli buah. Kelihatannya buahnya bagus, warnanya hijau, cantik. Ya, lalu kita tanpa memperhatikan, tanpa menelitinya dulu, kita langsung beli 1 kilo, 2 kilo, dan kita bawa ke rumah. Dan sampai di rumah kita mulai memegang buah tadi, baik ya, bagus. Lalu kita mulai mengupas kulitnya, kita lihat, loh kok ada busuk. Ini kenapa ada cacat, ini kok bekas jatuh atau apa. Nah setelah kita perhatikan dengan benar, maka kita tahu ada kekurangan pada buahnya ini. Nah semakin kita dekat dengan hamba-hamba Tuhan, semakin kita kenal apakah memang dia baik, apakah ada kebusukan di dalamnya. Ayo Bapak Ibu, mau tidak mau kau harus lakukan itu. Ini hari terakhir. Jangan sampai nanti sangkakala berbunyi, engkau baru tahu ternyata gembalamu tidak diangkat, ternyata pemimpinmu tidak diangkat, dan dirimu juga tidak diangkat. Barulah engkau menyesal. Kenapa dari dulu aku tidak tahu bahwa ini bukan nabi yang asli, tetapi nabi yang palsu. Karena engkau melihat begitu luar biasa karunia-karunianya. Ya, mari Bapak Ibu, kenali pemimpin kita dari dekat. Jangan ogah, tidak mau tahu, terserah dia Pak mau melakukan apa, itu urusannya dengan Tuhan. Itu dulu. Tetapi sekarang kau harus cari tahu. Bukan untuk menghakimi dia, supaya kau memastikan bahwa engkau di jalan yang benar, karena engkau sedang dipimpin oleh orang yang benar. Kenali dari dekat. Buah yang baik itu bisa kita tahu, baik atau tidak, ketika kita ada. Ketika dia dekat dengan kita, ada di tangan kita. Saya berdoa saudara memahami apa yang saya katakan ini. Tuhan memberikan peringatan keras kepada kita hari ini. Ya kalau diri kita
Di luar terlihat baik, tetapi sesungguhnya di dalam diri kita masih banyak karakter-karakter buruk. Tuhan berikan peringatan keras. Di ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kita harus mau berubah. Jangan sampai engkau dibuang ke dalam api. Ini peringatan serius yang saya sampaikan pagi hari ini. Kalau engkau merasa nyaman dengan kemunafikan, engkau menampilkan hal-hal baik di luar sana, tetapi di dalam dirimu engkau penuh kebencian, engkau penuh keserakahan, engkau penuh iri hati. Hari ini mari kita berubah, tinggalkan semua itu. Karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia bukan hanya ditebang menjadi kering, tapi dia dicampakkan ke dalam api. Saudara, ini bukan api yang biasa. Ini bukan api yang dipanaskan 7 kali lipat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. No, ini api yang kekal, yang lebih panas dari api manapun yang saudara tahu. Dan kalau engkau sudah dicampakkan ke sana, tidak ada harapan kau bisa keluar. Mari ini menjadi PR bagi saya. Apakah saya seorang hamba Tuhan yang penuh kepalsuan atau tidak? Saya pun mau mengkoreksi diri saya. Jangan sampai saya menyesatkan banyak orang. Mari kita berubah hari ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan tidak menghasilkan buah. Ini pohon yang menghasilkan buah, tapi sayang buah yang dihasilkannya tidak baik. Setiap kita berbuah, setiap kita mempunyai buah dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, buah yang bagaimana yang kita hasilkan? Dan kalau buah yang kita hasilkan buahnya tidak baik, alamat kita di api yang kekal. Pertanyaan yang paling penting hari ini, yang harus kita dapatkan jawabannya. Pak, bagaimanakah buah yang baik itu? Kan itu. Kita ingin menghasilkan buah yang baik. Tapi pertanyaannya, buah yang baik yang bagaimana Pak, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan supaya kami menghasilkan buah yang baik, supaya kami tidak dicampakkan ke dalam api. Saya akan beritahu Bapak Ibu hari ini, apa yang dimaksud dengan buah yang baik yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya ini. Saya akan ambil pelajaran dari bahasa asli kata buah yang baik, buah yang baik. Kata buah ditulis dengan kata karpos. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya ditulis dengan kata karpos. Karpos adalah buah. Karpos adalah sesuatu yang dipetik. Bukankah buah itu harus dipetik? Ya. Karpos itu adalah sesuatu yang dipetik dari diri kita. Seperti buah. Karpos adalah sesuatu yang dihasilkan dari perkataan, dari ucapan bibir. Itu buah perkataan maksudnya. Karpos adalah sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan. Artinya buah dari perbuatan kita. Itu adalah karpos. Sesuatu yang dipetik, sesuatu yang dihasilkan dari diri kita. Baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Itu buah. Nah, apa maksud dari kata baik? Kata baik ditulis dengan kata kalos. Kalos ini artinya baik. Kalos ini artinya benar. Kalos ini artinya berguna. Kalos ini artinya mulia. Kalos ini artinya terhormat. Jadi kalau saya simpulkan kedua kata ini, karpos dan kalos, buah yang baik, maka arti dari karpos kalos, arti dari buah baik, buah yang baik adalah sesuatu yang dipetik dari diri kita, yaitu perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah buah yang baik. Itulah karpos kalos. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, itu yang dipetik orang dari diri kita. Lalu selanjutnya, apa arti karpos kalos? Perkataan-perkataan yang benar, perbuatan-perbuatan yang benar. Itu buah yang baik. Perkataan-perkataan yang berguna, perbuatan-perbuatan yang berguna, itu buah yang baik. Bukan perkataan yang sia-sia, bukan perbuatan yang sia-sia, tetapi perkataan yang berguna, perbuatan yang berguna, itu buah yang baik. Perkataan-perkataan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia,
Itu perbuatan yang baik. Itu buah yang baik. Perkataan-perkataan yang terhormat, perbuatan-perbuatan yang terhormat, itulah buah yang baik. Kalau ini yang dihasilkan dari dirimu, kalau ini yang dipetik orang dari dirimu, saya katakan engkau domba yang asli, Bapak Ibu. Nah, hari ini, buah seperti apa yang dipetik orang dari diri kita? Apakah perkataan kita masih perkataan yang salah, masih perkataan yang menjatuhkan, masih perkataan yang menghakimi? Engkau menghasilkan buah yang tidak baik kalau begitu. Dan engkau akan ditebang, engkau dicampakkan ke dalam api. Mari, masih ada waktu untuk bertobat. Jangan tutupi kalau kita masih punya kekurangan seperti itu. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku masih seperti itu. Hari ini setelah mendengar firman ini, aku akan tinggalkan semua itu. Aku tidak mau lagi menggosipi orang. Aku tidak mau lagi menceritakan keburukan orang. Aku nggak mau lagi memfitnah orang. Apalagi menjelek-jelekkan musuhku. Orang yang telah menyakiti hatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masih ada waktu untuk berubah. Milikilah karpos kalos, buah yang baik. Supaya engkau dibenarkan oleh perbuatanmu itu. Tahukah saudara, sehebat apapun pelayananmu, sesaleh apapun kau di hadapan Tuhan, ibadah-ibadahmu tidak akan mampu menyelamatkanmu. Pelayanan-pelayananmu itu tidak akan mampu menolongmu kalau engkau masih menghasilkan buah yang tidak baik. Sehebat apapun kau berpuasa 2 kali seminggu, mungkin kau pernah berpuasa 40 hari 40 malam, percaya Bapak Ibu, itu tidak akan bisa membantumu kalau engkau masih memiliki perkataan-perkataan buruk, perbuatan-perbuatan buruk di dalam dirimu. Mari saya buktikan. Di ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Yesus membicarakan orang yang berseru kepada Tuhan. Siapa orang yang berseru kepada Tuhan ini? Anak-anak Tuhan. Kapan orang berseru kepada Tuhan? Kapan anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan? Di saat dia berdoa, di saat dia memuji, di saat dia menyembah. Artinya, jangan pikir orang yang berdoa, orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang menyembah Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini yang saya katakan, sesaleh apapun hidupmu, sehebat apapun engkau di hadapan orang dalam ibadahmu, belum tentu kau masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu siapa Pak yang masuk ke dalam kerajaan sorga? Melainkan orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Inilah kekristenan yang asli. Kita selama ini hidup dengan kehendak kita. Bahkan kita sangat egois, kita berdoa supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita, melakukan kehendak kita. Bukan kita yang melakukan kehendak Tuhan. Kita mau Tuhan yang melakukan kehendak kita. Dengan cara apa? Berikan keinginanku, berikan apa yang ku kehendaki, lakukan apa yang ku minta. Kita hidup dalam kehendak kita, dan orang-orang yang hidup dalam kehendaknya belum tentu dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan sudah pasti dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu, kehendak siapa yang kau hidupi hari ini? Apakah kau terus bersungut-sungut karena doamu tidak dijawab? Apakah engkau terus berpikir bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak ada, ketika Tuhan tidak memberikan keinginan hatimu? Kalau Tuhan berikan keinginan hatimu, kalau Tuhan memberikan apa yang kau kehendaki, jangan-jangan kau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu. Makanya tidak semua kehendakmu itu diberikan Tuhan. Jangan-jangan kehendakmu itu menyesatkan engkau. Kehendakmu belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Keinginanmu belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Kehendakmu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Kehendak Tuhanlah yang bisa menyelamatkan dirimu. Saya berdoa engkau mengerti apa yang saya katakan hari ini. Jangan terlalu suka memaksakan kehendak kepada Tuhan. Ayat 22. Firman Tuhan berkata, pada hari terakhir
Banyak orang kan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mereka pikir pelayanan mereka mampu menyelamatkan mereka. Mereka pikir pujian-pujian yang mereka dapatkan dari orang banyak tentang pelayanan mereka itu menjadi tolok ukur bagi Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Sekalipun karunia mereka luar biasa, mereka belum tentu selamat kok. Jadi saudara jangan terlalu jumawa, engkau jangan terlalu membangga-banggakan dirimu kalau hari ini engkau sudah melayani Tuhan, apalagi engkau melayani di atas mimbar. Itu gak ada istimewanya di hadapan Tuhan. Itu hal biasa kok bagi Tuhan. Saudara, seberapa sering kau bernubuat? Seberapa hebat kau mengusir setan? Seberapa sering kau melakukan mujizat? Mungkin kau belum pernah bernubuat, engkau belum pernah mengusir setan, tapi kau sudah merasa hebat di atas mimbar. Orang-orang yang sudah pernah mengusir setan pun gak masuk kok. Orang-orang yang melakukan banyak mujizat ini pun tidak masuk kok ke dalam kerajaan sorga. Lalu apa yang kau banggakan? Ayo, kita mulai jujur dengan diri kita sendiri. Secara kasat mata level kerohanian kita belum seperti ini. Kalau mereka saja nggak selamat, apalagi kita. Kalau pelayanan seperti ini nggak bisa menyelamatkan mereka, apalagi pelayanan kita yang masih level rendah. Ayo, kita yang masih muda tersinggung kalau ditegur gembala. Kita yang masih muda-muda sakit hati kalau tidak dihargai. Lalu engkau sebut engkau adalah pelayan Tuhan. Kau harus berubah hari ini. Pelayananmu itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Memang itu kewajibanmu kok. Ayat 23. Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mengusir setan ini, kamu sekalian pembuat kejahatan? Apakah mengusir setan itu sebuah kejahatan? Apakah melakukan banyak mujizat sebuah kejahatan? Apakah bernubuat dalam nama Tuhan itu sebuah kejahatan? No. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan? Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahasa sederhananya, Tuhan mau bilang begini. Engkau melayaniku, tapi engkau terus berbuat jahat. Engkau mengusir setan demi namamu, tapi engkau mengusir istrimu dari rumahmu. Engkau mengusir mertuamu dari rumahmu. Engkau mengusir orang tuamu dari rumahmu. Engkau penjahat. Sekalipun kau bisa mengusir setan, engkau penjahat di mataku, kata Tuhan. Engkau melakukan banyak mujizat di luar sana, tapi engkau nipu-nipu orang. Engkau penjahat. Engkau sering bernubuat dalam namaku, tapi engkau sering fitnah orang. Engkau suka menggosipi orang. Engkau suka memburuk-burukkan orang. Engkau penjahat. Hei, engkau yang bernubuat, enyah daripadaku. Engkau semua pembuat kejahatan. Itu maksud Tuhan. Masihkah kita bertahan dengan karakter seperti ini? Kita hanya bungkus kejahatan-kejahatan kita dengan doa-doa, dengan pelayanan kita. Kita bungkus, kita tutup rapi semua kekurangan, kesalahan-kesalahan kita dengan nubuatan-nubuatan kita, dengan ibadah-ibadah kita. Kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak bisa melihat ke dalam. Tuhan hanya melihat bungkusnya. Tuhan hanya melihat doa kita. Tuhan hanya melihat pelayanan kita. Tapi Tuhan tidak pernah melihat sampai ke dalam apa yang kita sembunyikan di dalam itu. Hei, Tuhan lihat ke dalam. Makanya dikatakan, kamu penjahat. Ayo mari hari ini Bapak Ibu. Kenapa firman Tuhan ini begitu jelas, saya sampaikan begitu tegas, begitu keras? Supaya kita jangan menyesal nanti. Ketika kita sudah merasa berjasa bagi gereja, berjasa di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita mendengar dengan telinga kita. Engkau pembuat kejahatan. Lalu kita pura-pura bingung. Kita pura-pura mengerti. Kenapa? Bukan aku kamu ngusir setan demi namamu. Engkau pembuat jahat.
campakkan dia ke dalam api. Selesai sudah. Lebih baik kita memberi diri untuk jujur kepada diri kita, supaya kita membuka hati untuk berubah hari ini. Amin, saudaraku. Kenapa ada kalimat, sekarang aku akan berterus terang kepadamu? Apakah Tuhan dulu tidak terus terang? Tuhan dulu terus terang. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, pada saat itu pasti Tuhan mengingatkan kita, anakku, jangan memburuk-burukkan orang. Itu tidak baik. Ketika kita melayani, Roh Kudus memberitahukan kepada kita, anakku, jangan sombong. Kalau engkau menyembuhkan hari ini, itu karena aku, bukan karena kehebatanmu. Tapi karena Roh Kudus menyampaikan dengan lembut, Roh Kudus mengingatkan dengan penuh kasih, kita terlena. Kita anggap itu hanya sebagai angin lalu. Dan ketika di hari penghakiman, Yesus berkata, hari ini secara tegas kuberitahukan kepadamu, kau sesat, kau salah, kau jahat. Baru kita tercengang. Kenapa dari dulu aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepadaku? Kenapa dari dulu ketika aku diingatkan Roh Kudus, aku tidak mau berubah? Terlambat. Waktu sudah habis. Ayo Bapak Ibu, lebih baik berubah sekarang sebelum terlambat. Hasilkanlah buah-buah yang baik, agar engkau dikenal oleh Tuhan, dikenal sebagai hamba yang baik, dan engkau tidak dibuang ke dalam api yang kekal. Saya tutup dengan statement ini. Kenapa seseorang tidak mau berubah? Sulit sekali berubah. Karena dia tidak mau belajar. Dia tidak menerima didikan. Dia tidak mau menerima nasihat. Dia tidak mau belajar, sehingga tidak mau berubah. Dan orang yang tidak mau berubah, maka dia tidak pernah akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Hidupnya akan seperti itu terus. Karakternya akan seperti itu terus. Pemulihan tidak ada dalam dirinya. Pemulihan tidak ada dalam keluarganya. Pemulihan tidak ada dalam pelayanannya. Begitu-begitu saja terus, tahun demi tahun. Dan hari ini, Tuhan menasihati kita. Kalau engkau mau hidupmu diubahkan oleh Tuhan, engkau mau banyak mengalami pemulihan oleh Tuhan, maka engkau harus berubah. Ketika engkau berubah, keadaanmu juga akan berubah. Tapi kalau engkau tidak mau berubah, keadaanmu juga tidak berubah. Kira firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berubah, selamat menjadi domba yang asli, hamba Tuhan yang asli. Tinggalkanlah kepalsuan, hati-hati dengan kepalsuan. Jangan sampai engkau tersesat. Tegas kepada dirimu sendiri. Jangan menjaga perasaan orang yang sesat. Daripada engkau tersesat, pilihlah jalan yang benar hari ini. Selamat berjaga-jaga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam akhir zaman. Teruslah berjaga-jaga. Shalom Aleichem. Sampai jumpa lagi.